Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, good morning student. Bu buka ya. Yeah, good morning. How are you today? Yeah, hopefully that all of you are in very nice condition. Yeah. Okay. We want to discuss this morning. We want to learn about the material and still review about the material for grade 7 or for class 7 ini masih tentang deskriptif anak-anak ya. Oke. Kenapa? Karena kita masih harus mempelajari tentang pelajaran deskriptif teks yang untuk menghadapi semesteran nanti ya. Bukan semesteran dan juga penilaian harian kedua. Oke? First of all, don't forget, let's pray together to start our lesson this morning. Pray start. Amen. And don't forget to click the link about your present. Okay. Now we start. Let's check it out. Our vocabularies. Ya, ini vocab ini ada pada buku modul kalian. Ya, kalau kalian cek dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Ya, kita baca saja. Itu number 1, ancient, and then boring, charming, famous, fascinating, historic, touristic, stunning, duller, perfect, bright, amazing, creepy, different, interesting, modern, natural, unusual, wild, bumpy, crowded, exciting, fantastic, huge, lively, valued, peaceful, noisy, mountainous, fertile, alive, calm, deserted, incredible, magnificent, mysterious, pleasant, warm, and romantic. Ya, itu anak-anak merupakan kata sifat yang biasa kita temukan ya, yang diikuti masih dengan kata benda seperti minggu yang lalu. Oke. Now we come to reading ya, yaitu tentang deskriptif. It is about Keluan Bay. Keluan Bay is a tourist attraction which is located in Keluan Village, Kalumbayan Sub-District, Tenggamus District, South Lampung. Keluan Bay is about 80 kilometers from Bandar Lampung city center, or 3 or 4 hours if you go there by car. This is the place of migration for bands of mount-battles dolphins. This bay has stunning natural landscape and coast. The sand beach, which is spreading out, it is white and gentle. It is quite harmonious with the blue color of the sea. Besides swimming and snorkeling, in this bay you can also see the attractions from a group of dolphins. The attraction of a group of dolphins can usually be seen around 6 to 10 in the morning. However, to watch the attraction, you must first rent a small boat or two. Ya, jadi kita membahas tentang mendeskripsikan Keluan Bay, yaitu Teluk Keluan, Pantai Keluan ya, merupakan pertunjukan bagi para turis yang terletak di yaitu Desa Keluan di Kecamatan Kalumbayan di daerah Tenggamus, Lampung Selatan. Ya, Teluk Keluan ini ya jaraknya 80 km dari kota Bandar Lampung kota ya, atau bisa ditempuh 3 hingga 4 jam dengan mobil untuk tiba di sana. Tempat ini merupakan imigrasi bagi yaitu ikan-ikan lumba-lumba yang bermulut seperti botol. Ya. Kemudian teluk ini juga sangatlah indah, sangat menakjubkan ya, pemandangan alamnya serta pantainya.
dan pantai di pasir di pantai tersebut yang tersebar itu warnanya putih dan lembut. Ya, it is quite harmonious, ya sangat harmonis sekali dengan warna biru lautnya. Ya, di samping kita bisa berenang serta snorkeling di sana, yaitu menyelam di sana, maka kita juga dapat melihat pertunjukan ya dari ikan-ikan lumba-lumba tadi. Dan pertunjukan kelompok lumba-lumba dapat juga dilihat pada pukul 6 hingga pukul 10 di pagi hari. Seperti itu, kalau kamu ingin menonton pertunjukan itu, kamu harus menyewa dulu, yaitu kapal yang disebut perahu yang disebut sebagai jumbo. Okay. Next we come to question number 1. Answer the question according to the text above. How long do we travel to Keluan Bay from Bandar Lampung by car? Tadi dari bacaan, jadi how long itu apa nak? Ya, berapa lama kita bisa melakukan perjalanan dari Keluan Bay dari Bandar Lampung dengan naik mobil? Jawabannya tadi, we travel 3 or 4 hours by car. Sekitar 3 sampai 4 jam kalau naik mobil ya. Good. Number 2. Ya. What animal can we see at Keluan Bay? Gampang ya. Binatang apa yang bisa kita lihat tadi? Ya, yaitu we can see for a bunch of mud turtle or dolphin. Bisa melihat segerombolan ikan lumba-lumba yang bermulut seperti batu. Oke. Nah, number 3. This bay has stunning natural landscape and coast. Ya, teluk ini, pantai ini ya mempunyai pantai dan pemandangan yang sangat alami. Ya, apakah sinonim dari kata-kata bay? Ya, bay itu sinonimnya adalah ya cove, yaitu teluk. Ya. And then yang B, stunning, sinonimnya apa? Ada yang tahu? Ya, amazing, yaitu menakjubkan. Dan landscape itu sinonimnya adalah view atau panorama or scenery yang bermakna pemandangan. Oke, number 4. What is the sand beach like at Keluan Bay? Ya, seperti apa pantai di Keluan Bay itu? Ya. And then the answer is apa tadi? It is white and gentle, warna putih dan lembut. What can people do there? Apa yang orang-orang di sana bisa lakukan? Tadi apa saja tadi? Ya, mereka bisa melakukan berenang, snorkeling, menyelam dengan menggunakan alat, dan mereka juga ya, they can also see the attraction from group of dolphin. Lihat atraksi ikan lumba-lumba. Number 6. What time can we see the attraction? Jam berapa kita dapat melihat atraksinya tadi? At 6 up to 10 in the morning. How can? Bagaimana kita bisa melihat dolphin attraction? Yaitu by dengan cara renting the boat or jumbo. Kita bisa menyewa yaitu perahu atau jumbo. Oke? Good. Next we come to the text. Ya, the second text it is about bedroom. The writer's bedroom. Ya, maka di sini Bu Guru akan membacanya terlebih dahulu. Ya. Let me tell you about my bedroom. There are many kinds of furniture in my bedroom. In the center of my room, there is my bed. The bed is made of wood. There is a nice bed cover and a warm blanket for my bed. On the right side of my bed, there is a wardrobe. I put my clothes in it. On the left side of my bed, there is a bookshelf. I put my books there. There is a table and a chair next to the shelf. I usually sit there to study. On the table, there is a desk lamp. When I study in the evening, I always turn on the lamp. There is also an alarm clock on my table. I set the alarm in the evening before I go to bed.
It wakes me up in the morning. I always clean my bedroom every day. I arrange things neatly to make my bedroom comfortable to live in. Ya. Jadi ini merupakan tempat tidurnya si penulis. Ya, ada bermacam-macam mebeler di kamar itu. Ya, bagian tengahnya ada tempat tidur. Kemudian yang terbuat dari kayu. Ya, dan ada bed covernya yang indah dan ada selimut, blanket, ya. Kemudian di bagian kanannya dari tempat tidur ada almari pakaian untuk tempat pakaian. Bagian kiri ada rak buku untuk menaruh buku dan ada juga meja serta kursi ya di sebelahnya. Dan saya biasanya duduk untuk belajar. Di meja ada meja lampu ketika aku belajar di malam hari. Aku selalu menyalakan lampu tersebut. There is also ada juga yaitu jam yang menunjukkan alarm ya, yang membangunkan before I go to bed, yang aku setel sebelum tidur, dan dia fungsinya membangunkanku di pagi hari, dan aku selalu membersihkan tempat tidur setiap hari serta menatanya dengan rapi sehingga kamar tidurku menjadi nyaman. Oke anak-anak, we come to question number X ya. Text is for number 8 to 11. Number 8. The text mainly tell us about. Teks itu ya mengutamakan membahas tentang, menceritakan tentang apa? Apakah tentang mebel, bermacam-macam mebel, ataukah tentang bednya? No, of course ya. The answer adalah the writer's bedroom. What is the bed like? Ya, menanyakan apa ini is dan like ya, menunjukkan karakter dari bednya seperti apa tadi ya, apakah letaknya di bagian tengah kamar, yaitu bukan menanyakan karakter, yaitu menanyakan di mana letak ya. Jawabannya adalah a cozy wooden bedroom. Jadi kamarnya bedroomnya bed like ya, jadi a cozy wooden bed ya, ini harusnya bed bukan bedroom. Jadi bednya terbuat dari kayu yang nyaman. Lagi ini bukan bedroom tetapi bed ya, tolong nanti ini dibetulin. Berikutnya number 10. Where is the location of the desk lamp? Jadi di mana desk lampnya tadi? Apakah next to bed? Apakah next to the table ataukah behind the alarm clock? Ya, bukan semua. Jawaban yang benar adalah A, yaitu on the table. Berikutnya, number 11. What is the function of the alarm clock? Fungsinya apa for alarm clock? Ya, gampang. Fungsinya adalah to wake the writer in the morning. Ya, membangunkan si penulis di pagi hari. Ya, to writer up in the morning. Oke, next we come to berikutnya. Monash National Monument. Ini masih merupakan teks deskripsi tentang tugu Monas yang ada di buku paket kalian ya. Oke. The National Monument or in Indonesian Monument Nasional, popularly abbreviated as Monas ya. Dikenalnya disingkat sebagai Monas. Jadi monumen nasional disingkat menjadi Monas. Is a 132 meter. Ya, tingginya merupakan menara yang tingginya 132 meter or 433 feet in the center of Merdeka Square. Ya, di pusat alun-alun Merdeka, symbolizing yang menyimbolkan, melambangkan the fight for Indonesia, pertempuran Indonesia. It was built to memorialize the struggle for Indonesian independence. Monas itu dibangun ya untuk memperingati perjuangan kemerdekaan independence Indonesia. Sekali lagi, Monas itu dibangun untuk memperingati perjuangan ya kemerdekaan Indonesia. Oke.
Sekarang question number 12 up to 14. Answer the question according to the text above. How high is Monas? Seberapa tinggi tadi Monasnya tadi? Ya, berapa? Tadi bisa menggunakan feet, bisa menggunakan meter tadi ya. It is a 132 meters ya, or 432 feet. Good. Number 4. What does Monas symbolize? Monas tadi menyimbolkan atau melambangkan apa tadi? Ya, it symbolizes yaitu the fight for Indonesia, pertempuran Indonesia. Number 14. Why was it built? Mengapa ia dibangun? Ya, jadi fungsinya untuk apa? It was built to memorialize. Ya, jadi untuk memperingati the struggle for Indonesian independence. Ya, memperingati kemerdekaan Indonesia. Okay, good. Now, yeah, that's about the description of Monas. And then question number 15. The word popularly has closest meaning to the word. Kata populer itu terkenal itu mempunyai makna atau padan kata dengan commonly, ya, dikenal ya. Kata di popularly sama dengan commonly yang maknanya adalah dikenal. Okay, ya, I think that's all for today. Sedikit ya, meskipun sedikit, semoga ada manfaatnya. Ya, that's all for today. Thank you so much for your attention and joining this English lesson. And I hope that you can understand and will help you to have a test for next week. Ya, jadi minggu depan kalian akan penilaian harian kedua lagi. Nilainya diperbaiki, ya, lebih bagus daripada yang kemarin. Ya, oke, tetap semangat. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.